Salam kerahiman. Saya lihat sih mukanya semua happy. Happy karena sudah kenyang? Kalau saya happy karena bisa sama-sama kasih seminar bersama Pak Stephen Lex dan Romo Endro. Kita tepuk tangan dulu. Buat rasul-rasul kerahiman, kalau tadi perhatikan Romo James bilang, nanti Pak Stephen Lex itu semoga menjadi seperti Paus Yohanes Paulus kedua. Kata Romo James, berarti Romo James akan berdoa buat Pak Stephen. Kalau Romo Endro menjadi Michael Sopotsko. Ya, baik. Kita sudah kenyang. Jam-jam yang paling enak untuk santai, untuk tidur. Tapi percaya Bapak Ibu semua, ada api yang menyala-nyala dari Tuhan Yesus yang mau mendengarkan tentang kerahiman Tuhan. Betul ya? Ya. Kita sebagai murid kerahiman, kalau istilahnya Pak Stephen, sering melakukan apa yang harus dilakukan sebagai orang-orang yang berdevosi kepada kerahiman ilahi. Menghormati gambar, merayakan pesta kerahiman ilahi, berdoa koronka, berdoa jam kerahiman, dan juga kerasulan kerahiman. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa dasar dari kita melakukan itu semua? Berdoa koronka, iya. Kalau doa cepat-cepat ya, 7 menit selesai. Nah, yang siang hari ini saya mau bahas sama-sama adalah apa yang menjadi dasar dari apa yang kita lakukan. Kita berdoa jam kerahiman seperti tadi Pak Stephen bilang. Kita sudah diajarkan juga. Kadang kita mencari excuse, sibuk, waktunya nggak tepat. Tapi Pak Stephen tadi bilang, kalau mau pasti bisa. Amin. Jadi memang harus ada keinginan dulu, baru Tuhan lancarkan yang lain. Begitu pula kita sebagai orang-orang yang berdevosi kepada kerahiman ilahi. 5 cara Bapak Ibu boleh lakukan. Tapi dari 5 cara ini ada pegangan, ada dasar, ada pilar yang harus Bapak Ibu pegang. Sebetulnya 2 pilar ini juga teman-teman pasti sudah tahu semua. Coba sebutin, 1. Kok nggak ada suaranya? Ayo yang depan, jawab. Trust. Yang kedua, ya mengandalkan Yesus, trust. Yang kedua, berbelas kasih. Kita semua tahu dari awal dasar kita mengenal devosi kerahiman ilahi, selalu yang menjadi dasar itu adalah 2 hal tadi. Trust, percaya penuh pada Tuhan, dan berbelas kasih. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk merefleksi, untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah saya menghormati gambar, saya melakukan pesta kerahiman, saya berdoa koronka, saya berdoa pada jam kerahiman atau mewartakan kerahiman Tuhan, sudah berdasarkan 2 pilar tadi. Kalau Bapak Ibu belum melakukan dengan dasar 2 pilar tadi, bukan orang-orang yang berdevosi kepada kerahiman ilahi. Mudah-mudahan saya nggak salah ngomong, nanti saya dimarahin sama Pak Stephen. Tapi menurut saya, dasar itu harus menjadi dasar kehidupan rohani kita. Ya, trust dan mengandalkan Tuhan. Ini yang jadi pegangan ya, dan sesi ini saya akan bahas tentang 2 hal ini. Ya, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Kenapa Tuhan minta kita harus mengandalkan Tuhan? Saya ambil dari beberapa catatan saja di buku diary.
Sebetulnya ada banyak, ya. Pertama, Yesus katakan di 7:23, yang berharap pada kerahimanku tidak akan binasa. Itu satu janji yang Tuhan kasih. Bapak Ibu kalau berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya penuh pada Tuhan, maka Bapak Ibu tidak akan binasa. Bukan saya yang ngomong, tapi Yesus sendiri yang ngomong. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu percaya enggak? Percaya enggak? Kalau percaya, maka yang Yesus katakan, kalau berharap pada kerahimanku, kata Yesus, maka Bapak Ibu tidak akan binasa. Itu yang menjadi pegangan kita. Ya. Yang kedua, di 1578, di situ dikatakan, rahmat kerahimanku hanya dapat diperoleh dengan menggunakan satu bejana, yakni pengharapan. Di nomor yang lain Yesus bilang, semakin besar pengharapan Bapak Ibu, semakin berlimpah rahmat yang Tuhan kasih. Bahkan kita nggak sanggup nampung dan kita akan mengalirkannya, menyalurkannya pada orang lain. Jadi syarat Bapak Ibu berdevosi kepada kerahiman ilahi harus punya pengharapan yang besar. Percaya pada Tuhan. Yang ketiga, banjir rahmat akan menggenangi jiwa-jiwa yang rendah hati. Jiwa yang sombong akan selalu tinggal dalam kemiskinan dan kepapaan. Sebab rahmatku menghindar dari mereka dan mengalir kepada jiwa-jiwa yang rendah hati. Itu ada di 16:02. Orang yang sombong, orang yang merasa saya lebih pintar, saya lebih tahu, saya punya pangkat, saya punya pengalaman, saya lebih hebat dari orang lain, itu adalah orang-orang yang sombong. Dan orang-orang yang sombong tidak akan memperoleh rahmat dari Tuhan. Karena Yesus sendiri bilang, rahmatku hanya mengalir kepada yang rendah hati. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang merasa dirinya papa, tidak berdaya, berdosa. Semakin kita rendah hati, semakin rahmat Tuhan mengalir kepada orang-orang yang rendah hati. Ini bicara tentang kenapa harus mengandalkan Tuhan. Lanjut. Nah, pilar yang kedua, berbelas kasih. Saya juga ambil hanya 1, 2, 3 nomor saja. Yesus katakan begini, aku minta agar engkau melaksanakan perbuatan-perbuatan kerahiman yang harus muncul dari kasih kepadaku. Kapan saja, di mana saja, engkau harus mengamalkan belas kasihan kepada sesama. Engkau tidak boleh menghindarinya atau berusaha mencari-cari dalih untuk membebaskan diri darinya. Saya garis bawahi harus muncul dari kasih kepadaku. Kita sering melakukan pelayanan, baksos, mengunjungi panti asuhan, panti werda, atau ke penjara, atau banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan pelayanan. Tapi pertanyaannya adalah, apa alasan, apa dasar Bapak Ibu melakukan pelayanan tersebut? Supaya terkenal? Memenuhi tugas? Karena sudah punya program setahun sekali harus ke panti werda, maka pergi ke panti werda. Nah, Yesus siang hari ini katakan, apa yang Bapak Ibu lakukan, dasarnya adalah harus karena kasih kepada Tuhan. Itu dulu dasarnya. Jadi kalau saya melakukan sesuatu, bukan karena saya mau, bukan karena ini program komunitas saya, tapi lebih ke arah saya lakukan untuk mengasihi Tuhan enggak? Sebagai bukti mengasihi Tuhan enggak? Itu yang Tuhan minta. Jadi bukan pelayanan yang besar, bukan pelayanan yang hebat, tapi
Devosi kerahiman ilahi itu sebetulnya adalah lebih ke arah relasi kita dengan Tuhan. Penampilan kita, aktivitas kita, mungkin secara manusia menilai. Tapi yang betul-betul kita lakukan itu dari dalam hati kita, apakah tulus atau tidak, hanya Tuhan yang tahu. Ya, jadi di sini Yesus mau ingatkan, kalian boleh berbelas kasih kepada sesama, tapi dasarnya satu, harus muncul dari kasih kepadaku. Kalau di firman Tuhan kan Yesus pernah bilang, apa yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina, atau apa yang kamu lakukan kepada orang yang kecil, kamu lakukan untuk aku. Dasarnya itu. Dan Yesus bilang, jangan menghindar. Jangan, ya udah Tuhan, hari ini saya belum pelayanan, besok aja. Ketemu orang yang perlu dibantu, enggak Tuhan, besok aja, saya sendiri juga lagi ruwet. Yesus bilang di sini, kapan saja engkau harus mengamalkan belas kasihan. Enggak boleh menghindar. Masih banyak nggak di sini yang suka menghindar? Pura-pura nggak lihat. Engkau tidak boleh menghindar atau cari dalih, cari alasan. Orang itu udah saya ampuni 1 kali, tapi masih berdosa lagi, masih salah lagi. Enggak Tuhan, stop. Petrus tanya kan kepada Yesus, berapa kali kita mengampuni dosa orang? 7 kali? Berapa? 70 kali 7 kali. Hafal kan? Tapi kalau ada orang menyakiti ibu, berapa kali orang itu diampuni? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, buang muka. Enggak mau kenal. Susah. Nah, makanya ibu dipanggil sama Tuhan untuk masuk ke dalam komunitas devosi kerahiman ilahi untuk latihan bagaimana caranya bisa mengampuni orang. Ya, jadi Yesus katakan yang kamu lakukan perbuatan belas kasih itu dasarnya harus kasih kepadaku, kata Yesus. Yang kedua, kalau dengan satu dan lain cara suatu jiwa tidak mengamalkan belas kasihan, pada hari penghakiman ia tidak akan memperoleh kerahimanku. Kalau Bapak Ibu menghindar, kalau Bapak Ibu tidak peduli, acuh tak acuh, masa bodoh dengan orang di sekeliling kita yang harusnya kita bantu, di diary tersebut dikatakan pada hari penghakiman kita pun tidak akan memperoleh belas kasihan Tuhan. Jadi sedikit gambaran, berarti Bapak Ibu tahu ya, 2 pilar, trust dan mercy ini menjadi fondasi dari para orang-orang yang berdevosi kepada kerahiman ilahi. Karena tadi saya sudah jelaskan ada alasannya kenapa Yesus minta seperti itu. Nah, sekarang supaya nggak ngantuk nih ya, saya mau cerita dari perjanjian lama. Tahu Adam dan Hawa? Tahu ya? Adam dan Hawa tahu? Nah, suatu hari, ini cerita. Maksudnya tidak persis mungkin seperti Alkitab, tapi suatu hari Hawa ini ketemu sama ular. Terus si ular tanya ke Hawa, Hawa, kata Tuhan, kamu nggak boleh makan semua buah yang ada di taman ini, betul kan? Betul nggak? Betul nggak? Siapa yang bilang salah? Tunjuk jari. Ya, apa? Di sini aja. Boleh makan semua buah di taman ini kecuali 1. Anggaplah, jangan duduk berdiri aja di sini. Anggaplah Julia ini Hawa. Ada lagi? Apa yang Hawa katakan? 1 orang lagi? Sama juga boleh, nggak apa-apa. Kira-kira apa yang Hawa katakan kepada si ular? Ayo. Tadi banyak yang tunjuk jari, sekarang kok malah hilang? Ya. Maju ke depan.
Ayo maju ke depan. Maju ke depan. Maju biar kedengeran. Apa kata Hawa? Ular ini, jadi dia blame ular itu untuk melakukan. Apa kata Hawa waktu ular itu bilang? Bilang apa? Jadi mungkin saya salah tangkap kan? Oke, yang lain. Tadi kan ular itu bilang, kata Tuhan, kamu nggak boleh makan semua buah yang ada di dalam taman itu. Katanya salah kan? Apa si Hawa bilang? Ayo Pak Hendrik jawab. Ke depan. Semua boleh dimakan, tapi hanya satu yang tidak boleh dimakan sama. Oke, terus si ular tanya lagi, kenapa nggak boleh dimakan? Ular nanya. Ya, si ular tanya kenapa buah yang di tengah itu nggak boleh dimakan? Apa ya? Oke, kenapa buah yang di tengah nggak boleh dimakan? Karena itu udah diperintah Tuhan. Dan Oke. Jadi teman-teman harus tetap teman-teman boleh sini Siska maju ke depan. Ayo cepat. Waktunya jalan terus. Kan ular bilang semua yang ada di sini tidak boleh dimakan. Terus si Hawa jawab, boleh dimakan kecuali yang tengah. Kenapa pohon yang di tengah itu tidak boleh dimakan buahnya? Karena jika buah itu dimakan, maka si Hawa itu akan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dan dia akan seperti Allah. Ini loncat. Pertanyaannya, ini apa ngantuk atau apa ya? Pertanyaannya adalah, si ular tanya, kenapa kata Tuhan buah yang di tengah nggak boleh dimakan? Nah, Hawa jawabnya apa? Karena buah yang di tengah itu adalah buah pengetahuan, dan kalau kamu makan kamu akan mati. Ingat nggak? Di sini dulu aja nggak apa-apa Bu, ya, biar dipamerin. Belum. Nah, kita mau belajar dari Hawa, ya. Kita harus tahu si ular, si jahat, si penipu itu mudah sekali memancing Bapak Ibu. Ini 4 orang ini adalah 4 orang korban yang kepancing sama ular. Karena ular menjebak. Dia tanya sama Hawa, Hawa, semua buah yang ada di taman ini nggak boleh dimakan kan? Dan si Hawa ini sombong, sok tahu, sok ngajarin si ular. Makanya dia bilang, enggak begitu. Tuhan bilang semua buah yang ada di taman ini boleh dimakan kecuali yang tengah. Nah, yang saya mau kasih tahu adalah kalau kita membuka peluang berbicara dengan penipu, dengan si jahat, dengan si penggoda, maka Bapak Ibu sudah masuk ke dalam pencobaan. Kenapa menjawab si ular? Karena mereka so tahu, lu salah, gua benar. Nah, dalam hidup kita sehari-hari juga kita sering seperti itu. Kalau ada orang yang salah, kita suka ingin menjelaskan bahwa lu salah, gua benar. Itu udah salah satu kesombongan. Ini kita bicara hati-hati ya. Ini maaf ya Bapak Ibu di depan, biar terkenal. Ya. Nah, lihat belajar dari Yesus. Yesus pernah ditanya juga kan? Yesus selalu jawab nggak?
Enggak. Kalau pertanyaan itu menjebak, Yesus nggak mau jawab. Yesus diam aja. Jadi ini saya mau kasih contoh. Hawa merasa tahu, merasa hebat, dia melakukan komunikasi, berelasi dengan si jahat. Jadi kunci pertama kita tergoda karena kita membuka peluang bicara dengan si jahat. Nah selanjutnya lagi, setan bilang begini, ini Hawa ya, setan bilang begini, enggak seperti itu, kamu kalau makan pohon yang di buah yang di tengah, kamu akan seperti Tuhan. Kamu bisa tahu yang buruk dan yang baik. Dan kamu tidak akan mati. Terus yang Hawa lakukan apa? Makan buahnya atau enggak? Nah, oke, lanjut ya. Pada waktu Hawa makan buah itu, mati enggak? Berarti Tuhan bohong ya? Jadi kalau kita mendengarkan bujukan si jahat dan kita ikutin bujukan si jahat, tanpa kita sadari kita sedang menuduh Tuhan bohong. Tuhan bilang kan, jangan makan buah yang di tengah, kalau makan kamu mati. Dan kita makan artinya Tuhan bohong, betul nggak? Nah inilah yang saya mau Bapak Ibu waspada. Pada saat kita tidak melaksanakan perintah Tuhan, sebetulnya pada saat itu Bapak Ibu tanpa ngomong sebetulnya sedang menuduh Tuhan bohong. Jelas nggak? Jelas nggak? Jadi kita harus hati-hati dengan sikap kita, jangan nggak apa-apalah kali ini langgar aja. Sebetulnya kita sedang menganggap Tuhan itu bohong. Nah, yang mau saya katakan atau kita belajar dari Hawa adalah karena dia sombong awalnya, so tahu, membuka komunikasi dengan si jahat, terjebak dalam komunikasi, akhirnya kebujuk untuk makan buah. Padahal dia sudah diingatkan oleh Tuhan, jangan makan buah yang di tengah karena kalau makan kamu akan mati. Kalau saya percaya sama Tuhan, Tuhan ngomong kayak gitu, ini 3 orang pasti gak makan buah. Nah kita manusia itu lemah, makanya harus berjaga-jaga jangan masuk ke pembicaraan yang menyebabkan kita jadi lengah. Karena Bapak Ibu sudah berdiri di sini, jadi saya kasih hadiah, lumayan lah ya. Lumayan. Oke, terima kasih. Kita belajar dari Hawa, ya. Kelemahan Hawa adalah dia kurang percaya. Kalau dia kurang percaya, maka pasti nggak taat. Karena nggak taat, pasti tidak bisa mengandalkan Tuhan. Begitu pula dengan Bapak Ibu semua. Kalau tidak atau kalau kurang percaya dengan apa yang Tuhan firmankan, otomatis kita tidak taat dengan perintah Tuhan. Kalau nggak taat sama perintah Tuhan, otomatis saya tidak akan mengandalkan Tuhan. Betul nggak? Betul nggak? Setuju nggak? Setuju, oke. Sekarang saya mau ajak Bapak Ibu bicara tentang Abraham. Tahu Abraham? Tahu ya? Yesus bilang atau Allah Bapa bilang, Abraham kamu pergi ke tanah terjanji, pergi ke sana. Abraham pergi nggak? Pergi. Terus waktu Abraham lihat bintang di langit banyak sekali. Terus Tuhan bilang, keturunanmu akan sebanyak bintang-bintang di langit. Abraham percaya nggak? Percaya. Tapi dia bilang, gimana saya punya keturunan segitu banyak, saya nggak punya anak. Allah Bapa kasih anak, namanya Ishak. Dan Allah bilang melalui Ishak maka keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut, di pantai. Setelah Ishak agak besar, Allah Bapa bilang, Abraham,
Kamu bawa anak kamu ke atas gunung, jadikan korban. Ya? Apa yang dilakukan oleh Abraham? Kenapa Pak melaksanakan? Percaya gimana? Kan katanya melalui Ishak nanti dia punya keturunan yang banyak. Kalau Ishaknya mati, mencintai siapa? Mencintai Tuhan lebih besar daripada mencintai anaknya. Alasannya mencintai atau percaya? Percaya, apa? Taat. Jadi walaupun dia harus menyembelih anaknya, tapi karena taat pada Allah, dia mau laksanakan. Jadi taat ya, taat. Oke. Sebagai seorang ayah, sekarang saya minta bapak-bapak yang jawab. Sebagai seorang ayah yang tiba-tiba Tuhan bilang, malam ini kamu korbanin anak kamu. Kira-kira gimana Pak Hendrik? Nggak mau, kenapa nggak mau? Sayang, tapi kan harus nurut perintah Tuhan. Cuma satu. Eko, punya anak nggak? Nah kalau Tuhan minta gimana? Bingung. Pak Edi, kasih. Karena apa? Karena apa? Bisa dapat lagi dari mana? Ini ingat loh Pak Edi, istrinya udah tua. Ya, saya memang sengaja ya kita mau ngobrol supaya Bapak Ibu nggak ngantuk. Tapi poinnya adalah Abraham itu percaya. Itu poinnya. Waktu dia disuruh pergi ke tanah yang nggak jelas di mana, Abraham percaya. Waktu lihat banyak bintang di langit, Allah bilang itu keturunanmu, dia percaya. Waktu dia bilang bahwa kamu akan punya keturunan dari Ishak, walaupun Ishaknya belum lahir, dia percaya. Jadi kuncinya adalah percaya. Tapi tiba-tiba kok Tuhan kasih dia tes, serahkan anakmu, korbankan anakmu. Kita sebagai manusia pasti berpikir, kata Pak Hendrik, cuma satu, sayang Tuhan. Kalau Pak Eko bingung. Nah, di sini saya mau ajak Bapak Ibu belajar dari Abraham. Abraham bukan lebih mencintai Allah daripada anaknya. Tapi alasan yang sebenarnya karena dia percaya. Kalau Tuhan suruh dia mengorbankan anaknya, dia juga percaya Tuhan bisa menghidupkan anaknya yang sudah mati. Jadi bukan bikin lagi Pak Edi. Ya, nah di Roma, saya dapat ayatnya ya di Roma 4 ayat 18 ya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Itulah yang harus dimiliki oleh para murid-murid kerahiman. Tetap berharap, walaupun tidak ada dasar untuk berharap dan percaya. Seperti yang disebutkan dalam Roma. Jadi Abraham, dia tetap percaya, dia tetap berharap sama Tuhan walaupun tidak ada dasar. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan, kok saya mengalami hal ini, saya mengalami hal itu. Yang dituntut, yang diharapkan adalah percaya penuh. Bukan lagi happy percaya sama Tuhan,
Lagi nggak happy cari orang pinter, itu namanya bukan percaya. Jelas ya? Saya kasih contoh tadi. Hawa dan Abraham. Hawa jatuh ke dalam dosa karena dia kurang percaya. Bapak ibu yang kurang percaya sama Tuhan, maka pasti tidak akan taat. Seperti Pak Hendrik, jangan Tuhan, anak saya cuma satu. Kalau Eko bingung, nanti Tuhan jawabnya besok-besok. Karena kurang percaya maka tidak taat. Kalau tidak taat pasti tidak akan mengandalkan Tuhan. Kita nggak mungkin mengandalkan Tuhan atau kita nggak mungkin mengandalkan seseorang kalau kita nggak percaya sama dia. Ya, lanjut. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu refleksi ke hidup kita masing-masing. Kita juga mungkin suatu hari akan mengalami tes seperti Abraham. Masa iman kita diuji. Mengalami masalah, mengalami susah, gagal, sakit, masalah satu nggak beres, ada lagi masalah lain. Akhirnya timbul pertanyaan, Tuhan itu di mana ya? Kok Tuhan nggak dengar doa saya? Saya tuh nggak ngerti jalannya Tuhan. Saya sudah hidup benar, saya sudah berbuat baik, kok gagal lagi. Atau sudah berdoa, kok Tuhan kayaknya masa bodoh. Ada pergumulan. Dan Bapak Ibu jangan pernah berpikir tidak akan mengalami tes ini. Semua orang pasti akan mengalami. Karena tes-tes ini digunakan oleh Tuhan untuk seperti Abraham. Kita naik tingkat, kita naik kelas. Ya. Nah, saya mau bawa contoh lagi satu tentang Bunda Maria. Bunda Maria ngerti gak sih sebetulnya apa rencana Tuhan? Enggak ngerti juga. Tiba-tiba malaikat datang, kamu akan mempunyai seorang anak laki-laki dan akan dinamai Yesus. Gimana Tuhan? Saya nggak punya suami. Tenang, nanti Roh Kudus. Apa? Nah, sekarang saya tanya sama ibu-ibu deh. Kira-kira kalau malaikat bilang begitu percaya nggak? Ibu? Bingung ya? Gimana caranya gitu ya? Suster? Boleh nggak tanya sama suster? Boleh juga nih suster. Kalau suster waktu itu jadi Maria, tiba-tiba malaikat bilang seperti itu, terus apa reaksi suster? Salah ya, saya nanyanya ke orang suci. Nah, sama Ibu Hilda deh. Akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hah? Bingung ya. Maria juga sama seperti kita. Dia pasti mengalami banyak yang tidak mengerti. Tapi ingat satu hal. Dia punya iman. Percaya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Maria? Aku ini terjadilah. Semua bisa ngomong kayak gitu. Pertanyaannya adalah pada waktu Bapak Ibu mengalami masalah, bisa ngomong kayak gitu nggak? Berusaha. Bisa? Kalau jujur jawabnya tidak bisa. Tapi nanti saya kasih tahu gimana caranya supaya bisa ya. Nah, Bunda Maria juga sama. Dia nggak ngerti. Dia juga mengalami malam gelap. Katanya mau melahirkan seorang anak laki-laki. Anak Allah, raja di raja, kerajaannya tidak pernah akan berkesudahan. Kenyataannya sebagai ibu, hamil besar aja harus pergi cacah jiwa. Ya kan? Melahirkan di mana? Di kandang. Katanya anak Tuhan. Kok lahirnya di kandang? Nggak ada fasilitas apa-apa dari Allah Bapa. Masih kecil, Yesusnya disuruh ngungsi ke Mesir, kalau enggak nanti dibunuh. Kalau Bapak Ibu atau Ibu-Ibu jadi Maria, kira-kira bisa enggak ya berdoa, Tuhan saya kan hamil anak Tuhan, anak raja, Allah segala raja, kasih dong fasilitas, gitu enggak? Tapi kita belajar dari Maria, dia enggak pernah minta hal itu.
Dia disuruh pergi ke Mesir, ke negara yang dia nggak tahu, negara asing. Kita sudah bisa membayangkan bagaimana kerasnya hidupnya. Waktu Yesus umur 12 tahun hilang. Setelah 3 hari ketemu, selama 3 hari itu kita sebagai ibu gimana rasanya? Happy-happy aja karena itu anak Tuhan, gak mungkin hilang. Nggak bisa, kan pasti ada kekhawatiran. Terus ketemu sama Yesus, apa Yesus bilang? Kenapa cari saya? Saya harus di rumah Bapakku. Gimana perasaan seorang ibu? Terus Yesus dianggap juga sinting. Dan yang luar biasa, Bunda Maria lihat Yesus menderita. Dijatuhi hukuman mati, didorong, dicambuk, ditendang, ditelanjangi, diludahi. Itu semua Maria lihat, Maria alami. Beda nggak sama Abraham? Beda nggak? Abraham mengalami tes, tapi tidak betul-betul merasakan penderitaan anaknya dibunuh. Tapi Bunda Maria mengikuti penderitaan demi penderitaan sampai Yesus wafat di salib. Ada protes dari Bunda Maria? Kenapa? Iya. Kuncinya karena dia percaya pada firman Tuhan. Jadi, Bapak Ibu mau menjadi orang yang percaya penuh pada Tuhan, satu, kita harus tahu kehendak Tuhan. Kedua, kita harus tahu Tuhan itu setia pada janji-janjinya. Janjinya itu iya dan amin. Dan yang ketiga, kita harus tahu Tuhan itu setia pada janji-janjinya, walaupun kenyataannya kontradiksi. Tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya. Seperti yang Bunda Maria alami. Dia mengandung anak Allah, tapi lahir di kandang. Dia dikasih tahu Yesus itu akan punya kerajaannya tidak akan berakhir, tapi kok sengsara mati di kayu salib. Jadi yang dialami oleh Maria itu semua bertolak belakang dengan apa yang Tuhan janjikan. Tapi kalau kita percaya penuh pada Tuhan, maka segala hal yang dia alami tidak menjadi kendala dia untuk tidak percaya. Jelas ya? Devosi kerahiman bukan devosi yang mudah. Doa koronka bisa. Jam kerahiman tadi Pak Stefan sudah ajarin bisa. Nggak usah lama-lama, nggak usah 1 jam, 5 menit cukup. Tapi saya mau katakan siang hari ini dengan sungguh-sungguh bahwa devosi kerahiman itu adalah devosi yang sangat tinggi tingkatannya, di mana yang main itu adalah perasaan kita dengan Tuhan, ketulusan. Pelayanan Bapak Ibu, aktivitas apa semua nggak ada gunanya, tapi Tuhan lihat ketulusan. Itu yang mau kita latih. Tulus, mengandalkan Tuhan, betul-betul berusaha dalam setiap peristiwa yang kita alami, mengandalkan Tuhan. Ya, lanjut. Nah, saya mau kasih tahu, ternyata kalau kita belajar dari Bunda Maria, ternyata percaya pada Tuhan dan memuji Tuhan itu ada kaitan yang sangat erat. Kita bisa baca dari Lukas ya, Lukas. Pada waktu Maria akhirnya bilang, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, dan setelah itu Bunda Maria memuji Tuhan. Ya betul? Di Magnificat ya, dia memuji Tuhan. Karena ternyata kalau saya percaya sama Tuhan, apapun yang terjadi, saya tetap harus bisa bersyukur dan berterima kasih, dan kita harus nyatakan dengan suatu pujian. Dengan kita memuji Tuhan, artinya saya percaya sama apa yang Tuhan katakan.
Sehingga di Alkitab disebutkan kan, Yesus minta bersyukurlah senantiasa. Betul gak? Dalam segala hal. Dan ternyata dari Bunda Maria kita bisa belajar, dengan kita percaya pada Tuhan, maka yang kita alami bukan kita komplain, bukan kita mengeluh, tapi bersyukur. Dengan Bapak Ibu bersyukur, artinya Bapak Ibu sudah percaya pada apa yang Tuhan katakan. Lanjut ya. Ini disebutkan cara menghayati trust, percaya, memuji dan bersyukur pada Tuhan dalam segala hal. Percaya bahwa apa yang Tuhan katakan akan Tuhan penuhi. Nggak tahu kapan, tapi itu yang menjadi pegangan, percaya. Iman itu adalah suatu anugerah, harus kita minta, bukan sesuatu yang hasil kerja saya. Dengan baca buku, 1 hari 5 buku habis, buku Alkitab juga hafal, iman kita belum tentu tumbuh. Iman itu adalah anugerah yang harus kita minta dari Tuhan. Dan percaya pada Tuhan itu seperti kasih, nggak bisa dipaksa, harus dijejelin ya, harus percaya, nggak bisa. Itu proses, itu anugerah. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini, siang hari ini ada di sini, punya iman, bersyukur. Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak percaya akan kebaikan Tuhan. Percaya, mengandalkan Tuhan, dengan cara melaksanakan kehendaknya. Lanjut. Nah, ini sedikit tips ya. Bapak Ibu kan masih hidup semua, masih hidup nggak? Masih hidup, masih dikasih napas, artinya Tuhan mau Bapak Ibu untuk semakin hari semakin menjadi lebih sempurna. Amin. Bukan jadi tambah ngaco ya, pakailah waktu yang Tuhan kasih untuk semakin hari semakin menyerupai Tuhan. Karena kita semua sebetulnya sedang berjalan menuju kemana? Kemana? Kematian, betul. Suatu hari saya akan mati. Nah, pakailah waktu yang Tuhan kasih untuk terus berusaha menjadi semakin baik di hadapan Tuhan. Pertama, stepnya, tahu rencana Tuhan. Bapak Ibu bisa baca kan dari Alkitab, dari buku-buku begitu banyak, apa rencana Tuhan. Yang kedua, tadi ada ibu di sini bilang susah, ya kan? Memang nggak bakal bisa berjuang sendiri, harus mohon bimbingan. Ketiga, dalam proses hidup kita sehari-hari, ada jatuh bangun, ada kekecewaan, ada kegagalan. Tapi itulah proses yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita punya attitude, punya sikap untuk bisa mengandalkan Tuhan seperti seorang anak. Mengandalkan Tuhan itu nggak bisa otomatis. Tuhan, saya mau mengandal Tuhan. Curahkan rahmat-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu. Terus tiba-tiba langsung 100%. Nggak bisa. Proses. Ya. Proses. Dan yang keempat, kalau Bapak Ibu mau mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu harus bersatu dengan Tuhan. Caranya dengan misalnya menerima komuni, mengikuti perayaan Ekaristi. Setiap hari kita menerima komuni, kita menerima tubuh Tuhan. Seperti kita minum suplemen. Setiap hari minum suplemen, badan kita jadi lebih sehat nggak? Begitu pula dengan kita ikut perayaan Ekaristi. Kalau lihat Bapak Ibu yang hadir di sini, rata-rata umurnya udah di atas 50, di atas 60. Harusnya udah masuk ke masa pensiun. Masa waktu di mana banyak waktu senggang, betul nggak? Nggak usah ke kantor kan? Tapi pada rajin ke misa pagi nggak? Nggak masih Pak, masih enak tidur. Mulai hari ini semoga Bapak Ibu tergerak. Kalau masih dikasih waktu, sehat,
pergilah ke perayaan Ekaristi. Karena di diary ya, saya lupa nomornya, Yesus bilang, kehidupan kekal di surga bisa mulai di bumi. Nggak usah tunggu kita mati baru kita menikmati hidup kekal. Yaitu dengan cara kita menerima komuni. Kalau kita menerima komuni, kita tuh udah bersatu sama Tuhan. Dan itulah kehidupan kekal. Jadi bisa dimulai di bumi, nggak usah tunggu kita mati. Trust bukan emosi ya atau pengetahuan. Nah di sini saya katakan, percaya pada Tuhan itu adalah suatu relasi. Relasi itu harus dibina, harus dipraktekkan. Nggak bisa bilang, Tuhan saya percaya Engkau, nggak pernah baca firman, nggak pernah baca diary Faustina, nggak pernah pergi ke gereja, pokoknya saya percaya Tuhan. Nggak bisa. Relasi itu perlu bertemu, ngobrol. Nah nanti ya di jam kerahiman, kenapa Pak Stephen bilang yang namanya jam kerahiman itu adalah doa pribadi. Betul. Kenapa banyak Zoom? Itu kan dulu zamannya pandemi. Dan kita ingin mengajak teman-teman yang belum bisa doa jam kerahiman untuk ikut doa jam kerahiman. Gini loh doa jam kerahiman tuh seperti ini. Tapi kenapa jadinya keterusan? Kenapa jadinya semakin banyak orang yang keenakan dengan Zoom di jam kerahiman? Karena nggak usah mikir, dengerin aja. Yesus jatuh pertama kali, Yesus memanggul salib. Yesus dijatuhi hukuman mati. Yesus memanggul salib. Yesus jatuh pertama kali. 4, 5, 6, 7, 14 selesai. Udah jam kerahiman? Udah. Atau ada yang singkat. Yesus engkau telah wafat, bla bla bla. Udah jam kerahiman? Udah. Itu bukan relasi sama Tuhan. Itu cuma laporan. Tuhan, saya udah doa Bapa kami. Dihayati enggak? Enggak. Dapat apa dari itu? Enggak dapat apa-apa. Makanya di dalam devosi kerahiman, jam kerahiman itu dijelaskan oleh Yesus 1 tahun sebelum dia meninggal. Dia ajarin dulu yang gambar, pesta, koronka, kerasulan kerahiman. Terakhir diajarin tentang jam kerahiman. Semua ada tingkatannya. Dan Yesus mau kita itu betul-betul datang pada Yesus, berkeluh kesah, bercerita, menghibur dia pada waktu dia sengsara, ya kita ngobrol. Itu yang Yesus mau. Tapi kenapa orang Katolik kebanyakan komplain? Kok nggak ada doa Yesus engkau telah wafat? Kok nggak ada doa darah dan air? Karena kalian mau enak, instan. Tapi apakah relasi dengan Tuhan menjadi semakin dekat? Enggak, pasti enggak bakalan dekat. Tadi Pak Stephen kan bilang, dia bilang Tuhan tuh tahu suaranya Romo, Tuhan tuh tahu suaranya Haryanto, Tuhan mau dengar suara kita masing-masing. Jadi semoga setelah sesi ini, setelah hari ini, Bapak Ibu punya kerinduan untuk berdoa jam kerahiman. Sendiri di rumah atau di adorasi. Mau ngajak teman-teman boleh menurut saya, nggak tahu denger nggak? Menurut saya boleh sekali-sekali. Tujuannya hanya untuk mengajak mereka yang belum tahu jam kerahiman untuk ikutan jam kerahiman. Karena kalau merenung, saya sharing sendiri ya. Kalau saya mau jam kerahiman, saya ada waktu, istilahnya saya mau hening, saya pergi ke adorasi. Tapi kalau lagi males dalam tanda kutip, saya nyari di HP. Hari ini giliran kerasulan kerahiman ilahi mana yang ada jam kerahiman. Tugas saya cuma mendengarkan, oh ya udah selesai. Dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Ya, itu bicara tentang perlu ada relasi pribadi. Nah tadi Pak Stephen juga enggak setuju menjadi ada Zoom karena kita kan diarahkan misalnya merenungkan sengsara Yesus jatuh 2 kali. Padahal mungkin pesertanya tidak sedang mengalami hal itu. Mungkin pesertanya lagi dihianati, dijahatin orang. Permenungannya pasti beda.
Semakin kita bisa merenung sendiri, semakin kita kaya. Nah, pertanyaannya sekarang, 10 perintah Allah, menurut Bapak Ibu suatu larangan dari Tuhan atau suatu hadiah? Siapa yang bilang larangan? Ayo, jangan takut. Kenapa bilangnya larangan? Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Siapa yang anggap 10 perintah Allah itu hadiah? Kenapa, Bu? Padahal kan isinya tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh bersaksi dusta. Ya, terima kasih. Ini Ibu udah jawab, saya kasih buku, Bu. Ya. 10 perintah Allah. Memang banyak kata jangan. Jangan mencuri, jangan mengingini hak orang lain, jangan membunuh, jangan. Kita langsung berpikir secara pikiran manusia, pikiran duniawi, ini larangan. Mari Bapak Ibu berpikir di atas itu, di luar yang tersurat. Kenapa Tuhan mengatakan tidak boleh ini, tidak boleh itu? Dia punya tujuan, dia punya maksud. Dan Tuhan itu baik, jadi dia nggak mungkin kasih yang jelek. Dia selalu memberi hadiah. Dan saya mau bilang, 10 perintah Allah itu bukan larangan, tapi hadiah dari Tuhan yang Maha Rahim. Lanjut, kita lihat ya. Ya Pak Wawan, lanjut. Saya mau Bapak Ibu berpikir di luar pikiran kita sebagai manusia ya. Jangan terkotak-kotak, hanya pikiran sempit. Kehendak Tuhan. Tuhan punya kehendak. Ini adalah hadiah Tuhan untuk kita. Supaya manusia bahagia hidup di bumi sampai akhir hayat. Contoh, jangan mencuri. 10 perintah Allah ada kan? Jangan mencuri. Tuhan bilang jangan mencuri. Karena orang yang mencuri hidupnya damai enggak? Takut ketahuan. Ada orang deket-deket takut ketahuan, takut barangnya dicuri lagi. Ada orang mulai memperhatikan takut, wah jangan-jangan dia tahu saya mencuri. Tidak ada damai. Orang yang mencuri tidak akan mengalami damai. Oleh sebab itu Tuhan bilang jangan mencuri. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu mengalami damai. Ya. Kita ambil dari 1 Tes 4 ayat 3. Kehendak Tuhan itu tujuannya adalah supaya kita menjadi kudus, supaya hidup kita kudus. Atau di 1 Tim 2 ayat 4. Supaya semua orang diselamatkan. Itu kehendak Tuhan. Jadi jangan terfokus pada aturannya, tapi kita harus punya pandangan yang luas di mana Tuhan itu punya kehendak dan kehendaknya bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Tuhan ingin menyelamatkan semua orang, ya. Jadi kehendak Allah, rencana Allah, firman Allah bukan untuk membuat kita hidup susah, tapi justru supaya kita menjadi kudus. Lanjut. Nah, ini saya minta Bapak Ibu simak semua ya. Kalau ada yang gak setuju, boleh tunjuk jari. Kalau Tuhan adalah sangat penting untuk saya, setuju nggak? Tuhan itu sangat penting untuk saya. Setuju. Kalau Tuhan tahu, kalau Dia adalah Tuhan saya dan saya tahu Dia mencintai saya,
Tuhan mengasihi saya. Setuju nggak? Setuju. Apapun yang dia lakukan untuk saya adalah pernyataan kasihnya dia kepada saya. Setuju nggak? Tuhan lakukan sesuatu itu untuk menunjukkan kasihnya kepada saya. Contoh ya, contoh. Saya pernah diajak kerjasama sama teman sama-sama gereja. Dia bilang, Esther, kita invest di satu perusahaan terkenal, pasti untung. Terus saya setor uang. Waktu itu uangnya ya lumayan banyak lah ya. Waktu itu setor kalau nggak salah 300 juta. Seminggu kemudian teman saya bilang uangnya hilang. Kok bisa hilang? Iya, katanya uangnya dibawa lari sama temannya dia. Saya bilang, saya nggak mau tahu uang itu dibawa lari sama teman kamu. Yang saya tahu, saya setor uang itu untuk beli saham. Kalau uang itu sudah jadi saham dan PT-nya bangkrut, saya terima uang itu hilang. Tapi kalau uangnya belum dibeliin saham dan tiba-tiba dengan seenaknya bilang uangnya hilang, saya nggak bisa terima. Apalagi teman gereja. Nah di situ ya, jangan hanya karena teman gereja terus urusan uang gampang-gampang. Bisnis, teman-teman. Nah, mengalami hal tersebut, ada rasa kecewa, ada rasa marah, ada rasa kok gini ya Tuhan, teman gereja kok kayak gini gitu ya. Tapi melalui suatu proses, saya sampai bisa ke satu titik di mana terima kasih Tuhan. Suami saya bilang, kok bisa terima kasih? Segala yang terjadi pasti Tuhan izinkan itu terjadi. Karena mungkin saja saat itu saya ditipu 300 juta. Tapi kalau saya nggak lewati momen ini, mungkin saya akan ketipu jauh lebih besar. Bisa nangkep nggak? Ya. Nah, jadi buat Bapak Ibu semua, setiap peristiwa itu nggak ada yang sia-sia. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi, pasti Dia akan memberi kita kesempatan untuk belajar. Lu jangan bodoh kata Tuhan, hanya karena bikin tanda salib besar, terus dia orang dewan paroki, terus percaya 100%. Jangan, ya itu contoh ya. Kejadiannya ada, tapi maksud saya Tuhan mau kasih kita, walaupun gagal, tapi melalui kegagalan ada sesuatu yang Tuhan mau kasih. Lanjut ya, jadi kalau belum Pak Wawan. Kalau Tuhan adalah sangat penting untuk saya, kalau Dia Tuhan saya, kalau saya tahu Dia mencintai saya, kalau saya tahu apapun yang Dia lakukan karena Dia mengasihi saya tahu Dia peduli pada kebahagiaan saya, maka kalau kita tahu semua itu alasannya, maka saya bisa menerima perintah-perintahnya sebagai suatu hadiah dari Tuhan untuk kebaikan saya. Ya, Bapak Ibu kata-kata ini bawa pulang. Kalau saya tahu Tuhan mengasihi saya, kalau saya tahu Tuhan peduli saya, kalau saya tahu Dia pasti memberikan saya yang terbaik, maka apapun kehendak Tuhan, apapun rencana Tuhan pasti baik untuk saya. Jadi kita tinggal laksanakan saja. Ya, lanjut. Saya udah dikasih kode. Nah, ini belajar dari Santa Faustina, ya. Faustina bilang begini, aku ingin memandang segala sesuatu dengan pandangan bahwa tidak suatu pun terjadi tanpa dikehendaki oleh Allah. Seperti Bunda Maria juga mengalami ketidakmengertian. Begitu pula dengan Santa Faustina. Tapi dia punya prinsip, kalau ini terjadi pasti Tuhan izinkan terjadi. Jadi kalau terjadi, kalau saya terjadi ditipu orang, ya sudah. Tuhan izinkan terjadi, selesai. Udah jangan dipikir-pikir panjang-panjang. Lanjut. Apapun yang diberikan, belum Pak. Apapun yang diberikan Allah padaku akan ku terima. Juga kalau kehendak Allah itu sulit.
dengan menderita, dengan dianiaya, dengan disiksa, dengan dicela. Lewat semua itu, jiwaku seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu harus mengambil pandangan, sudut pandang positif untuk segala hal yang terjadi. Seperti Suster Faustina bilang, saya dihina, saya dianiaya, saya ditipu, enggak apa-apa. Dengan saya menerima hal tersebut, maka saya menjadi semakin seperti Kristus. Jadi positif poinnya yang harus dipegang. Lanjut. Nah, di 423 ya, Suster Faustina bilang begini, hukuman-hukuman yang engkau turunkan di atas bumi, aku melihat lubuk kerahimanmu, sebab dengan menghukum kami di bumi, engkau membebaskan kami dari hukuman abadi. Dengan kita mengalami penderitaan, dengan kita mengalami kesusahan, Faustina bilang, itu menyebabkan pengurangan hukuman abadiku. Mau gak lama-lama di purgatorium? Atau lamaan sedikit di bumi aja susah? Gak apa-apa ya, karena Faustina bilang seperti itu. Oke, ini lanjut deh, sama aja. Lanjut Pak, udah mau habis waktunya. Nah, ini yang saya bilang, saya kasih solusinya. Bisa nggak manusia melakukan hal itu dengan kekuatan sendiri? Jawabannya tidak bisa. Jadi kalau Bapak Ibu bilang ke Tuhan, Tuhan saya mau suci, nggak mungkin bisa terkabul kalau sendiri. Harus mengandalkan rahmat Tuhan, harus masuk ke dalam komunitas supaya teman-teman itu bisa saling support, bisa bantu. Kalau sendiri nggak bakalan bisa, ya. Jadi harus masuk ke dalam komunitas dan minta rahmat Tuhan. Lanjut. Lanjut Pak Wawan, ya. Tentang kehendak Allah. Nah ini yang saya harap ya Bapak Ibu. Faustina katakan, kalau kita tahu kehendak Allah, belajar dari Suster Faustina untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih tinggi. Jangan sekotak itu aja, tapi lihat ke arah hidup kekal. Semuanya kan tujuan kita kan kepada hidup kekal, bukan pangkat di dunia, bukan kaya, bukan yang lain-lain. Jadi berani melihat untuk apakah hal ini semua dialami untuk memperoleh hidup kekal. Itu yang Faustina katakan. Dan di 603 Yesus bilang, jiwa yang paling sempurna adalah yang melakukan kehendak Bapa. Dan aku tahu semua perjuangan untuk mewujudkan kesempurnaan dan kesucian kalau Bapak Ibu melaksanakan kehendak Allah. Dan kehendak Allah untuk mudah dilaksanakan kalau kita berkomunitas. Bisa saling negur, bisa saling support, bisa bersama-sama, bisa ada teman, gak sendirian. Lanjut. Ini tadi udah diceritain ya sama Pak Stephen soal darah dan air. Jadi Yesus dilukai oleh tombak, keluar darah dan air, tapi justru melalui darah dan air itulah justru kita memperoleh rahmat kasih karunia. Begitu pula dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita mengalami susah, kita meniru Yesus. Biarpun susah, mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti menguatkan kita untuk kita bisa mengatasi masalah yang kita hadapi. Lanjut. Nah ini yang menjadi PR buat kita semua ya. Kenyataannya sampai sekarang masih banyak orang yang menutup hatinya pada Yesus. Ini menjadi tugas kita. Melalui penderitaan kita, doa kita, kepedulian kita, pengorbanan kita untuk mereka, kita berdoa dan bisa menderita buat mereka. Itu pasti Tuhan senang. Lanjut. Nah, ini saya mau ajak Bapak Ibu nyanyi satu lagu. Nggak tahu nih masih bisa nyanyi nggak ya, suaranya udah serak. Ini ada di diary nomor 343. Faustina bilang begini, syukur kepadamu Yesus atas penderitaan batin,
atas kegersangan rohani, atas segala kegelisahan. Syukur atas pencobaan hidupku, semua siksaan dan segala kepahitan. Karena pengalaman Suster Faustina pada saat sedih justru dia mengalami sukacita. Aneh ya? Aneh enggak? Pada saat dia sedih, dia justru mengalami sukacita. Bapak Ibu mau mengalami hal yang sama, kita belajar dari Suster Faustina, ya. Bersyukur untuk segala hal. Kita mau nyanyi, bisa lagunya? Ini udah serak. Syukur kepadamu ya Yesus atas penderitaan bagimu, atas kegersangan rohani, atas segala kegelisahan. Syukur kepadamu ya Yesus atas penderitaan hidupku, atas segala siksaan, atas segala kepahitan. Dalam kesedihan sukacitaku, keputusan saat waktu percaya dalam iman ya Tuhan segalanya baik, karena Engkau telah menebus semua. Jadi buat Bapak Ibu yang sedang mengalami pencobaan, yang sedang mengalami tantangan, kegelisahan, kekhawatiran, kita nyanyi lagu ini bersama Santa Faustina. Karena melalui kesedihan, dia malah mengalami sukacita. Ya, lanjut. Masih ada waktu buat saya? Lanjut. Oke, itu tadi saya bicara tentang bagaimana menjadi orang yang percaya penuh pada Tuhan. Harus dicoba. Segala hal yang dihadapi harus dijalani, harus diatasi. Pilar yang kedua adalah berbelas kasih. Semua orang juga sudah tahu tentang 7 perbuatan rohani, 7 perbuatan belas kasih rohani, dan 7 perbuatan belas kasih jasmani. Kalau ada yang lapar dikasih, kalau ada yang haus dikasih. Ada orang lapar tapi saya cuma punya minum, dikasih enggak? Orangnya lapar, saya punyanya minum, dikasih enggak? Kok dikasih? Itu namanya bukan belas kasih. Kalau ada orang lapar, saya punyanya minum, bukan dikasih. Saya harus berusaha mencari apa yang dia butuhkan. Kalau dia lapar, ya harus cari makanan. Nggak ada makanan di rumah, ya masak. Nggak masak, ya beli. Tapi jangan kasih yang bukan dia butuhkan. Kasih yang berbelas kasih, tadi sudah disebutkan kan? Dasarnya adalah kasih kepada Tuhan. Orang yang berbelas kasih adalah pertama, dia peduli. Ada orang susah, nggak usah sampai dia ngaku. Misalnya Ibu Hilda bilang, Esther kamu tahu nggak saya susah. Saya bilang susah apa, keren. Tapi kita harus menjadi orang yang peka. Jangan tunggu dia ngadu, tapi kita yang harus peka. Pertama ya, peduli. Yang kedua, kalau kita tahu dia susah, kita harus berempati, ikut merasakan kesusahan mereka. Jangan syukurin, jangan masa bodoh.
Kalau sudah ikut berempati, ikut merasakan kesusahan mereka, step berikutnya adalah apa yang harus saya lakukan untuk bisa menolong dia. Menolong bukan hanya sekedar menolong, ditolong syukur enggak ya udah, tapi harus sampai kita bisa meringankan beban mereka. Seperti kisah orang Samaria yang baik hati. Ya, lanjut. Ini perbuatan belas kasih jasmani dan rohani. Kalau Bapak Ibu nanti tertarik kita bisa bahas satu persatu karena ini juga banyak penjelasannya. Dan saya mau tutup sesi ini dengan yang Suster Faustina lakukan. Dia di 163 dia berdoa pada Tuhan. Tuhan, jadikan hatiku berbelas kasih. Jamahlah mataku Tuhan, supaya mataku penuh belas kasih. Jamahlah mulutku Tuhan, supaya mulutku penuh belas kasih. Jamahlah tanganku Tuhan, supaya tanganku penuh belas kasih. Bahkan Suster Faustina bilang, jamahlah kakiku Tuhan, supaya kakiku penuh belas kasih. Suster Faustina yang sudah begitu erat hubungannya dengan Tuhan Yesus saja berdoa. Inilah salah satu bukti kerendahan hati. Dia berdoa, dia minta supaya Tuhan menjamah dia. Pikirannya, matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya, dan hatinya. Dan saya mau tutup dengan lagu ini ya, dari 163. Kalau bisa nyanyi silahkan nyanyi ya, suara saya sudah serak. Touch my heart with your mercy. Bisa? Iya. Nggak hafal teksnya. Ini ada teksnya? Oh ada. Oke, kita mulai ya. Jesus divine mercy, Jesus divine mercy, Jesus divine mercy, Jesus divine mercy.
segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther. Baik. Sebetulnya saya ingin tanya ke Pak Stefan, tetapi no it's okay. Bu Esther yang mungkin mewakili ya. Jadi pertanyaan saya mungkin merupakan juga dari teman-teman lain mengenai apakah Yesus sendiri pernah mencontohkan kepada kita di Injil ataupun ya di Injil contoh berdoa dalam membenamkan diri dalam lautan kerahiman. Ya, di devosi kita diajarkan setelah dia bangkit. Tetapi sebelum itu Yesus pernah mengalami saat di mana dia doa dengan konsentrasi yang penuh di Taman Getsemani. Apakah itu merupakan suatu contoh dari Yesus sendiri bagaimana membenamkan diri dalam lautan kerahiman meskipun belum bangkit, belum mengalami penyelamatan dan segala macam ya. Itu satu. Terus kedua, di dalam buku harian Faustina ditulis bahwa Faustina menderita. Kemudian Yesus mengatakan, engkau menderita tetapi untuk jiwa-jiwa lain. Itu bagaimana menjabarkan hal tersebut? Ya, di dalam hukum Taurat ada dua hal. Satu, kita mencintai Tuhan dan kepada sesama seperti Bu Esther tadi sampaikan juga. Itu hukum Taurat. Kasih dan kerahiman ya. Nah, itu sekali lagi. Bagaimana menjabarkan dia menderita untuk orang lain. Itu dua hal. Terima kasih. Tadi Pak Helmi bilang harusnya pertanyaannya buat Pak Stefan kan. Nanti kalau perlu Pak Stefan yang lengkapi. Jadi pertanyaan Pak Helmi cukup panjang. Saya coba menangkap apa yang dikatakan. Apakah Yesus pernah memberikan suatu contoh bagaimana menenggelamkan diri dalam kerahiman? Tadi sama Pak Helmi dikaitkan dengan doa di Taman Getsemani. Apakah seperti itu? Kalau buat saya, jawabannya istilah menenggelamkan diri dalam lautan kerahiman itu saya bacanya di buku Diary Suster Faustina. Yesus selalu bilang, terutama di dalam doa novena kerahiman ilahi ya, selalu dikatakan bawalah dan tenggelamkanlah. Nah, yang saya mau ambil contoh menenggelamkan, contoh yang sederhana. Kalau saya masuk ke kolam renang, baru sampai selutut, sudah tenggelam belum? Saya masuk lagi lebih dalam, sampai seleher, sudah tenggelam belum? Saya masuk lagi, sampai enggak kelihatan saya ada di kolam renang, saya sudah ada di dalam air. Udah tenggelam belum? Nah, pengertian sederhana saya seperti itu yang namanya tenggelam. Yesus bilang, tenggelamkanlah dirimu dalam lautan kerahimanku. Jadi kalau saya bayangkan ruangan ini penuh dengan lautan kerahiman, sinar-sinar memancar dari hati Yesus, memancar terus memancar. Saya yang ada di atas ini, saya udah nggak bisa lihat Bapak Ibu semua. Yang ada hanya lautan merah dan lautan sinar pucat. Karena semuanya sudah tenggelam dalam lautan kerahiman Tuhan. Jadi kalau Yesus minta tenggelamkanlah, maka secara imajinasi
udah nggak ada saya lagi, udah nggak ada yang namanya Esther lagi. Karena sudah tenggelam di lautan, yang ada hanya kerahiman Tuhan. Pengertian lebih sederhana lagi, saya berdosa. Kalau saya berdosa dan fokus saya hanya bahwa saya kok berdosa lagi, saya kok gagal lagi, maka saya tidak bisa mengalami kerahiman Tuhan. Tapi sebaliknya, saya berdosa, saya datang ke Tuhan, saya menyerahkan diri seutuhnya, semuanya dengan segala kelemahan, kesusahan, penderitaan, kepapaan, ketidakberdayaan. Tuhan, ini saya berdosa, saya tidak berdaya, saya papa, saya nggak bisa apa-apa, saya menyerahkan diri pada Tuhan. Yang ada hanya kerahiman Tuhan. Udah nggak ada lagi yang namanya Esther berdosa lagi, karena saya sudah merasakan Tuhan itu Maha Rahim. Tuhan bilang, dosamu semerah apapun, dosamu sehitam apapun, dengan kerahiman Tuhan, engkau aku bela. Jadi memang perlu proses, Bapak Ibu perlu proses, merasakan, sungguh-sungguh merasakan kerahiman Tuhan. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, lihat ke atas, enggak ada dosa, enggak ada kelemahan, enggak ada kesusahan lagi. Yang ada kerahiman Tuhan. Itu menenggelamkan ya kalau menurut saya. Kalau contoh Yesus, mungkin saya ambilnya kata-kata Yesus. Hiduplah seperti aku, mulai dari palungan sampai wafat di salib. Itu yang Yesus minta kepada Santa Faustina. Hiduplah seperti aku mulai dari palungan sampai wafat di salib. Jadi kalau buat saya, Pak Helmi, enggak saya kotak-kotakin, tapi yang saya ambil adalah keseluruhan, di mana saya meneladan hidup Yesus yang dari palungan sampai wafat di salib. Itu aja. Yang kedua apa ya? Yang kedua, kalau ini saya kaitkan dengan doa silih. Yesus kan minta kita melakukan perbuatan belas kasih dalam bentuk ada 3. 1, Yesus minta kita berbelas kasih ya, dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam doa. Dan kalau kita lakukan itu semua dengan dasar kita kasih kepada Tuhan, mungkin kita menderita, mungkin kita susah, tapi dengan penderitaan tersebut, dengan kesusahan tersebut, kita sudah melakukan silih atas kesalahan orang itu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya menderita di dalam keluarga, punya anggota keluarga yang nyebelin, yang nyusahin, tapi Ibu bisa menerima itu, bukan komplain sama Tuhan, tapi berdoa buat orang itu, berdoa supaya Ibu kuat, berdoa untuk Tuhan mengampuni dia. Ibu kan menderita karena dia bersalah ya, karena dia nyusahin gitu kan. Tapi dengan Ibu terus berdoa, maka penderitaan Ibu bisa menjadi silih untuk mengampuni dosa dia. Semakin banyak Ibu berbuat baik, semakin banyak jiwa-jiwa ditolong. Jadi yang saya bilang, tidak ada penderitaan, kesusahan yang sia-sia. Syaratnya, penderitaan itu kita terima dan kita persembahkan pada Tuhan. Nanti Tuhan pakai penderitaan itu untuk menjadi silih atas dosa sendiri, tapi juga bisa dipakai untuk menjadi silih untuk dosa orang lain. Jadi jangan pernah berpikir saya menderita karena Tuhan tidak sayang saya, tapi justru berpikir sebaliknya, Tuhan membuat saya menderita. Kita tahu firman Tuhan tidak akan dibiarkan sampai jatuh tergeletak. Jadi kalau masih
mengalami penderitaan, sebetulnya Bapak Ibu dikasih konfirmasi sama Tuhan bahwa Bapak Ibu masih lebih kuat karena tidak mungkin sampai jatuh tergeletak. Ya, ini ada pertanyaan. Apakah bisa doa jam kerahiman pada pukul 3 pagi atau harus pukul 3 sore? Siapa yang tanya saya nggak tahu. Tapi yang pasti di buku diary Suster Faustina ditulis pada saat jam berbunyi 3 kali di sore hari. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir jam 3 pagi ya. Ini salah besar nih. Doa jam kerahiman adalah doa jam 3 petang. Udah ya, saya jawab. Apakah ada cara yang efektif agar kita bisa terus-menerus mengingat sengsara Yesus dalam doa jam kerahiman? Udah kok. Jadi datang sampai sini dia sekitar sini. Iya, suruh tunggu dulu bentar. Iya, Setiap orang kita mau foto, abis ini foto dulu. merenungkan sengsara Yesus itu menurut saya ya, berbeda-beda. Ya, makanya cepet. Langsung. Dan kalau ini terus-menerus mengingat, ini terus-menerus berarti 24 jam ingat terus sengsara Tuhan maksudnya. Jadi Tuhan itu nggak nuntut yang susah-susah. Tuhan itu nggak minta yang macem-macem. Jadi Bapak atau Ibu yang nulis ini, jangan berpikir bahwa Yesus itu minta kalian merenungkan sengsara Yesus sepanjang segala abad. Enggak. Ya. Merenungkan 1 hari dalam 1 hari 1 jam aja itu udah susah menurut saya. Lagi jam enak-enak tidur, jam 3 bunyi. Nanti 5 menit lagi, akhirnya bablas. Atau kita cari-cari kesibukan sampai jamnya lewat, ya. Tuhan, kita harus tahu, kembali lagi ya. Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk hidup susah, nggak pernah. Tuhan nggak pernah minta untuk kita hidup menderita, nggak pernah. Seperti tadi saya bilang, kehendak Tuhan adalah untuk supaya kita selamat menikmati hidup kekal. Jadi kalau Tuhan minta kita berdoa jam kerahiman, jam 3 petang. Dan tadi Pak Stefan juga sudah jelaskan, walaupun sebutannya jam 3 bukan berarti 1 jam. 5 menit aja udah bersyukur bisa. Nanti lama-lama 6 menit, 7 menit, bahkan tadi Pak Stefan bilang, kalau nggak bisa berdoa, nggak ada pencerahan, nggak ada apa, doa Bapa kami tadi ya. Bapa kami yang ada, pokoknya, atau kalau enggak, yang saya lakukan, doa jam kerahiman, kadang-kadang nggak ada ide. Ya udah, diam aja. Dalam hati seolah-olah bilang begini, Tuhan, ini jam kerahiman, ini jam penuh rahmat. Saya tahu ini jam spesial yang Tuhan kasih buat saya. Saya nggak tahu saya butuh apa, saya perlu apa, tapi inilah saya Tuhan. Udah, diam aja. Nanti Tuhan bisa kasih pencerahan. Tiba-tiba ingat Yesus menderita dicambuk. Terus dari hati sendiri keluar, aduh betapa banyak orang menderita ketidakadilan ya. Dia benar tapi dijahatin orang, dicambuk tanpa bisa bela diri. Tuhan, saya berdoa buat yang berdosa, yang suka cambukin orang, supaya dia sadar. Keluar sendiri. Nah inilah yang tujuan dari doa jam kerahiman. Keluarlah komunikasi. Contoh ya, contoh konkret. Kemarin, masih ada waktu nggak ya? Kemarin, ini ada teman saya juga dari kantor. Saya marah karena saya merasa diperlakukan tidak adil. Saya join dalam satu usaha tanpa izin saya, partner saya main bayar aja 1,5 miliar terus saya suruh bayar. Saya bilang aturannya dari mana? Minimal kamu harus bilang sama saya, Bu, ini harus bayar 1,5 M, mau bayar atau enggak? Ini enak-enak aja. Hah? Udah habis.
Oh iya. Saya marah, saya bilang, Bapak punya hati nurani enggak? Kalau Bapak di posisi saya, Bapak bayar enggak? Bodoh juga pertanyaan saya ya. Karena dia memang enggak mau bayar, dia bilang, oh kalau saya di posisi ibu saya bayar. Saya langsung naik, marah. Saya bilang, Bapak enggak punya hati nurani. Terus dia bilang, kenapa? Kalau memang saya jadi ibu saya bayar. Saya bilang, pantas enggak minta izin saya, pembantu saya aja minta uang 100.000 ke saya minta perincian beli apa, beli kangkung, beli kentang, beli apa. Ini 1,5 M tanpa izin main bayar terus suruh saya bayar. Saya marah. Saya pulang ke kantor, saya cerita sama sekretaris saya. Wah ibu, ini kan masa Advent, ibu harus ngaku dosa. Saya bilang enggak, dalam hal ini saya enggak salah. Saya diperlakukan tidak adil. Tadi pagi saya ke gereja. Begitu berlutut, Tuhan bilang, kenapa kamu enggak mengandalkan saya? Kalau kamu mengandalkan saya, enggak usah marah-marah. Bapak Ibu bisa lihat enggak? Jadi memang hidup kita tuh turun naik. Pada saat kita diperlakukan tidak adil, emosinya naik, merasa benar, merasa bisa marah-marah. Bahkan saya masih happy bilang sama teman saya puas ternyata saya masih bisa marah-marah. Tapi tadi pagi waktu berlutut, Tuhan bilang, lu nggak naik kelas, kok masih marah-marah? Teman saya ingetin harus ngaku dosa, saya bilang enggak. Tadi pagi saya pikir iya. Saya harus ngaku dosa karena Bapak Ibu perlu tahu, saya itu sebetulnya sedang berdoa Salam Maria 1000 Salam Maria dalam satu hari. Hari kedua kemarin, batal berarti. Dan Tuhan mau ingatin, bukan hanya doa Salam Maria aja 1000 kali, tapi Suster Faustina bilang dalam novena 1000 Salam Maria itu lebih banyak hening dan jangan ngomong yang gak perlu. Sedangkan kemarin saya udah ngomong yang sangat tidak perlu. Oke. Silih itu apa? Pengertian saya ya. Saya enggak bersalah. Tapi saya harus menanggung. Misalnya ada orang lain berdosa. Kenapa Tuhan bilang kita harus berdoa buat mereka yang berdosa? Di jam kerahiman kan? Berdoa buat yang berdosa, salah satunya ya. Kenapa? Karena Tuhan enggak mau kehilangan satu orang pun. Dia mau semuanya masuk surga. Gimana caranya? Meminta kita untuk ikut berperan menyelamatkan manusia. Tuhan bisa enggak selamatkan orang itu? Bisa. Tapi kenapa Tuhan minta kita berdoa? Kenapa Tuhan kita minta berdoa ikut menjadi silih atas dosa dia? Karena kita sahabatnya Tuhan. Kita mau Tuhan jadikan kita ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan. Jadi menjadi silih, tadi saya katakan kita bisa melalui doa, melalui puasa. Bahkan kalau Suster Faustina ya, dia suka bilang begini ke Tuhan. Tuhan, saya persembahkan seluruh karya pelayanan saya hari ini untuk si A. Itu menjadi silih. Jadi perbuatan baik kita persembahkan ke Tuhan untuk menyelamatkan si orang itu. Itu yang namanya silih. Sudah selesai pertanyaan? Selesai. Thank you. Terima kasih Bu Esther. Ya.